Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan kepada kalian tentang uncounted loop. Yaitu, uncounted loop itu ada dua, while dengan do while. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar soal counted loop, yaitu for dan for each, di mana counted loop itu adalah looping atau pengulangan yang batas pengulangannya kita tentukan. Kita sebagai programmer yang menentukan mau berapa kali diulang. Nah, kalau uncounted loop adalah looping atau pengulangan yang pengulangannya tidak kita tentukan. Begitu. Jadi pengulangannya bisa tidak terbatas sesuai dengan situasi atau kondisi yang diinginkan oleh user. Begitu. Baik, kita langsung saja kepada prakteknya untuk while dan do while ini. Yang pertama kita gunakan while dulu ya. Saya hapus dulu seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat while. While itu adalah pengulangan yang dia hampir sama seperti percabangan if ya. Jadi while itu akan dijalankan apabila kondisinya dia selalu benar. Begitu. Ketika kondisinya salah, maka pengulangannya tidak akan dijalankan. Maka dalam while ini bisa kita menggunakan operator pembandingan untuk mendapatkan nilai benar atau salah, atau yang kedua kita bisa langsung menggunakan variabel dengan tipe data boolean untuk mendapatkan nilai benar atau salah. Baik, misalkan seperti ini. Kita gunakan tipe data boolean. Kemudian kita membuat variabelnya kan. Begini. Ya. Dan kita langsung saja isikan nilainya true begitu. Kemudian kita bikin lagi variabel dengan nama jawab begini. Nah, jadi di sini saya akan membuat program ini ya, aplikasi untuk menanyakan apakah dia mau keluar dari aplikasi atau tidak begitu. Ya, kita di sini menggunakan scanner. Begini. Oh ya, kalau menggunakan scanner jangan lupa di atas kita import dulu scannernya. Begini. Oke, selanjutnya, nah di sini barulah kita akan menggunakan while-nya. Begini. Nah, kita bisa lihat while di sini saya tuliskan variabel baris, dan variabel baris itu nilainya true. Maka dia akan selalu melakukan pengulangan selama nanti ada kondisi yang membuat dia berubah menjadi salah.
seperti ini ya. Kemudian kita rekam jawaban dia itu apa. Kemudian di sini nanti kita akan membuat percabangan. Nah, kemudian kita cetak jawabannya apa. Kita cek jawabannya apa. Kalau jawaban dia iya, maka dia keluar dari aplikasi. Ketika dia keluar dari aplikasi, maka pengulangan ini tidak akan berjalan begitu. Apabila tidak, maka pengulangannya akan berjalan. Seperti ini. Di sini barulah kita membuat percabangannya. Nah, apabila jawaban atau variabel jawab itu, nah di sini kita menggunakan equal eigener case agar si string atau teks itu bisa kita perbandingkan begitu ya, agar bisa kita lihat nilainya menjadi benar atau salah, bisa dijadikan sebagai sebuah nilai. Nah begini, apabila jawab variabelnya itu diisi dengan nilai ya begitu, maka variabel running diisi nilainya dengan false. Jadi yang asalnya running itu maksud saya baris ya. Nah, yang asalnya variabel baris itu adalah true. Begini, di sini kan baris itu true. Nah, kemudian baris di sini dia jadi false kalau misalkan user mengetikkan nilai iya begitu, sehingga baris yang true di sini tidak berlaku lagi karena yang berlaku adalah yang paling bawah di sini, dia menjadi false. Nah kemudian kalau sudah seperti ini, dia nanti ngecek lagi ke atas while baris. Nah, apakah di sini barisnya masih true atau false? Karena di sini dia sudah menjadi false, maka baris di sini menjadi false juga. Artinya blok kode ini tidak akan dijalankan lagi. Begitu, karena nilainya sudah menjadi false. Begitu. Baik, kita coba cek ya. Kita simpan. Lalu seperti biasa kita buka CMD-nya. Nah, ya maaf bersin. Ya, oh ya salah, harusnya Java cetak baris. Nah, kemudian Java cetak baris. Ini ya. Oke, apakah kamu mau keluar dari aplikasi ini? Misalkan di sini saya jawab tidak ya. Nah, maka dia akan terus melakukan pengulangan. Ini tidak bisa diketahui pengulangannya akan berapa banyak begitu selama dia mengetikkan tidak. Tapi ketika kita mengetikkan ya, maka pengulangan berhasil dihentikan begitu. Nah, di sini aplikasinya sudah selesai dijalankan karena kita tidak memberikan notif apapun ya. Kalau kalian mau memberikan notif misalkan selamat tinggal, nah berarti kita tinggal tulis saja di sebelah sini begitu. Sistem outprint kemudian selamat tinggal. Begitu. Jadi itulah while. While itu adalah looping
yang melihat kondisi. Selama kondisinya benar, maka dia akan menjalankan pengulangan, dan ketika salah, maka pengulangannya akan dihentikan. Nah, while ini dia tidak melihat berapa banyak bisa ditentukan pengulangannya, tidak seperti for dan for each yang dia kondisinya harus ditentukan. Nah, sebetulnya while juga bisa ditentukan kondisinya agar sesuai dengan mau berapa kali kita melakukan pengulangan tersebut begitu. Jadi nanti kita tinggal membuat saja kondisinya seperti itu begitu. Jadi while itu kalau saya bilang ini adalah pengulangan yang kita bisa memilih begitu ya. Memilih apakah kita mau melakukan hal seperti ini. Jadi pengulangannya boleh dilakukan, tidak membatasi berapa banyak pengulangan yang dilakukan. Tapi while juga bisa agar si pengulangannya ditentukan mau berapa banyak kita melakukan pengulangan tersebut begitu. Misalkan kita akan melakukan pengulangan dengan menggunakan while, tapi mau kita tentukan berapa banyak begitu ya. Cetak baris seperti pada for begitu. Tutorial video pada for. Nah, misalkan seperti ini kita buat ini menjadi integer, kemudian ini nilainya menjadi 0. Kemudian ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Nah, kemudian di sini baris lebih kecil sama dengan 10. Gitu kan? Nah, ini kita hapus saja ya. Karena kita hanya mau mencetak baris. Kemudian di sini kita tulis baris ke. Nah. Oke. Di sini kita panggil variabel baris ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan increment. Begitu. Jadi sama seperti for. Oke, kita lanjutkan. Ya, maaf. Mana? Nah, ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, seperti yang saya jelaskan, while itu adalah looping yang dia kondisinya bisa mau berapa kali dilakukan pengulangan itu tergantung kita sebagai programmer atau tergantung user. Jadi kita bisa memilih metodenya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya kepada pengulangan dengan metode do while. Nah, jadi do while itu adalah pengulangan yang hampir sama seperti while, hanya bedanya karena dia do while, maka dia akan melakukan pengulangan terlebih dahulu sebanyak 1 kali, baru dia akan mengulangi lagi selama kondisinya benar. Jadi kalau do while, dia akan melakukan dulu baris kodenya, baru dia melakukan pengulangan. Berbeda dengan while, dia mengecek dulu kondisi, lalu menjalankan baris kode. Kalau do while, dia menjalankan dulu baris kode, baru mengecek kondisi apakah kondisinya benar atau salah. Kalau benar, dilakukan lagi pengulangan. Kalau salah, maka pengulangannya berhenti dilakukan. Oke, kita langsung saja kepada prakteknya. Ini kita hapus dulu. Jadi seperti ini. Kita sama menggunakan variabel baris dengan tipe data integer, kemudian kita lakukan do di sini. Nah, maka di sini kita akan melakukan 1 kali baris kode. Begitu ya, sebelum dilakukan pengulangan. Nah, itulah yang menjadi keistimewaan do while. Nah, misalkan di sini kita tulis baris ke, seperti halnya biasa ya, baris ke begini, maaf. Kemudian plus di sini kita panggil variabel baris.
begini. Kemudian di sini kita tambahkan increment. Nah, barulah setelah dilakukan, kita melakukan pengulangan di sini. Kita cek kondisinya dia benar atau salah. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan barusan, di sini dilakukan dulu cetak barisnya. Kode barisnya ini dilakukan terlebih dahulu, kemudian dicek kondisinya. Kalau while, dicek dulu kondisinya, baru di bawahnya ada baris kode yang harus dilakukan selama kondisinya benar. Begitu. Kita simpan dan kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Ya. Nah, di sini kita compile lagi. Nah, seperti ini hasilnya sama karena hasilnya ini saya di sini membuat struktur yang sama begitu ya. Kita di sini masih boleh menggunakan boolean seperti halnya barusan ya, membuat aplikasi untuk mau keluar dari aplikasi, bertanya dia mau keluar dari aplikasi atau tidak. Jadi itu juga bisa diterapkan dalam do while begitu. Jadi nanti kalian bebas saja memilih lebih nyaman menggunakan while atau menggunakan do while. Setiap dari sintaks ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dari kenyamanan kalian dan kebutuhan kalian nanti seperti apa. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang sedang belajar pengulangan di Java ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam menjelaskan. Silahkan diingatkan saja di kolom komentar. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya via kolom komentar. Itu saja. Dadah.